itu manggil Abraham nenek moyang, opung, Iya. opung, apa gimana? Hah? Ya, mau dibilang opung Bukan. ke orang tua ke. Bukan hamba, bukan hamba. Inilah hambaku gitu nggak ya? Inilah hambaku, bukan gitu. Iya, iya, itu Hah? kan ada pemaknaan kenapa dia disebut sebagai orang tua nenek moyang. Ada artinya dia sebagai hamba itu atau sahabat itu ada maksud tertentu gitu dong. Iya. Antara Tuhan dengan manusia kan, itu berarti Tuhan mengatakan hambanya, ya kan? Berarti Ibrahim itu hambanya Yesus. Pada waktu di zamannya Abraham, Abraham itu adalah apa ya? Orang pilihan dia yang memanggil. Siapa yang milih dia? Yang milih dia siapa? Yesus kan waktu Rakyat. Oke. Rakyat itu milih dia juga. Rakyat milih dia juga enggak? Rakyat apa lagi? Tapi pemilihan dia nggak ikut pemilihan Abraham. Pemilihan umum. Oh iya kan, mana tahu kan dia pilih, maksudnya rakyat yang milih juga. Kata pemilihan ini adalah orang yang dikhususkan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya. Ya, dipakai. Jadi bukan untuk misalnya caleg atau capres, bukan. Iya, iya. Dipakai untuk apa ini? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memberkati seluruh dunia, yaitu dia akan menyatakan diri lewat keturunannya Abraham. Dia akan datang gitu loh. Iya, pakai kontrak atau gimana? Selamanya itu kontrak. Oh tidak Pak, tidak kontrak. Itu Enggak kontrak ya. berdasarkan nubuatannya bahwa dia akan menyatakan diri lewat keturunannya gitu loh. Oh gitu. Jadi emang ini keturunan Abraham. Iya, keturunan Abraham karena dia akan datang ke dunia lewat keturunannya. Datang ke dunia ini apa? Manusia dalam bentuk manusia lewat kelahiran keturunan Abraham itu sendiri, yaitu Maria dan Yusuf gitu. Nah, apa datangnya dia? Oh, kuasa Tuhan Pak, itu tidak bisa dikatakan naik pesawat, naik kapal laut, atau naik ikan paus, nggak seperti itu. Iya. Tapi nggak tahu lah ya, nih apa dia datangnya. Pokoknya datang aja lah ya. Iya, kuasa Tuhan itu tidak bisa Tuhan, diprediksi. Ini kuasa Tuhan siapa nih? Tuhan Yesus apa Tuhan Allah? Tuhan Yesus lah, siapa lagi kuasanya? Dia punya kuasa juga. Oh jelas lah, dia pencipta Pak. Segala kuasa telah Tuhan berikan. Dia mendapatkan kuasa dari siapa itu Yesus? Mendapat kuasa dari dirinya sendiri karena sebentar dulu, belum selesai. Jadi dia ini memberikan kuasa kepada dirinya lewat mengambil rupa manusia. Iya. Gitu. Jadi gini, Gitu. jadi Anda menjual rumah, Anda memberikan kuasa kepada diri Anda sendiri gitu ya? Ya seperti itulah. Memberikan kuasa kepada diri sendiri. Ada ketinggalan lagi gua nih. Ntar izin. Oh iya. Pak Yerdan, yang menciptakan tentara Romawi siapa? Yang menciptakan apa rumahnya? Tentara Romawi. Oh iya, jelas saja dialah semuanya kan. Siapa namanya? Oh namanya, soalnya saya tidak ada data. Nanti kalau ada kalau saya ngarang nanti Kan tadi Anda ngomong segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, betul? Iyalah. Oke, berarti yang menciptakan tentara Romawi Yesus. Ya. Oke, baik. Yang membunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus ada pengotaknya, ada yang tukang eksekusi. Contohnya dalam pengadilan yang memerintahkan hukuman mati adalah hakim. Tapi yang melaksanakan hukum mati itu kebanyakan polisi. Ya, Oke, gitu. baik. Artinya, artinya tentara Romawi membunuh penciptanya ya. Iya iyalah. Terima kasih, lanjut benar. Ciptaan membunuh pencipta. Oh, ciptaan membunuh pencipta. Berarti orang imam Yahudi yang mengatakan bunuh Yesus, salibkan, itu Yesus juga yang ciptakan ya? Yesus juga yang ciptakan. Betul. Oh, berarti durhaka sama Tuhan itu cuman sekarang nih?
Oh ya memang Pilatus, karena mereka Pilatus juga ya, Pilatus juga Yesus yang ciptakan ya. iyalah. Oh, jadi pas saat dia dihakimi di persidangan, Yesus dihakimi, ya kaulah Tuhan. Yesus nggak ngomong tuh, weh, kalian aku yang ciptakan semua, nggak ngomong. Iya kan, kan di nggak sini ngomong. gini, kalau dia ngomong, dan dia mengosongkan diri, jawab dong. sebentar aku mau jawab. Maksudnya begini, kalau dia mengatakan dia Tuhan di saat itu, kemudian dia tunjukkan kekuasaannya, dia nggak akan disalib, Pak. Oh, nggak akan disalib. Iya, iya. Oh, jadi menyamar dia nih ya. Enggak. Mengosongkan diri lah, betul kan? Dia Mengosongkan diri. Dia pakai Filipi 2 nomor 6 mengosongkan diri dia. Mengosongkan diri, ya, betul. Gitu. Iya, itu pada waktu dia mau jadi manusia. Tapi dalam ketika dia mau melaksanakan karya penyelamatan, dia nggak bilang tentang bahwa dia maha kuasa, tapi karena itu rencananya sendiri, yaitu ingin mau Dia mau menyelamatkan manusia. merencanakan dirinya sendiri untuk Bentar mati. dulu, bentar dulu, Parah iya. ini. Sebentar dulu. Hosos ini gimana sih? Tenang. Gua udah bilang lu percuma botak kok nggak pinter-pinter. Bentar dulu, Os. Ini kan giliran saya. Nggak mau, gua nggak mau. Pengen Oh nonton. udah. Kalau nggak mau aku turun aja ya. Udah pergi. Jangan Pak, terusin Pak, jangan diganggu. Kita harus adil. Iya. Silakan Pak Yardan. Itu, nah itu ini Baper saya. lu. Iya, Udah silakan. tua baper lu. Silakan, Pak Yardan. Ini yang saya suka sama Pak Andi. Makanya dia teman baik saya dari dulu ini. Sama Aduh, gua saya musuh dari zaman di sangat Jum lu. Oh iya nggak masalah. Kalau musuh ya kita kita cerai aja, Bang. Ya. Aduh, Ya, kalau dengan Udah kembali. dengan Udah Pak Pak Yardan Andi kembali ya ke kita topik. kayu Silakan kayu. deh, silakan Pak Yardan. Ya. Mantap ini. Apa? Saya sudah lupa nih. Ini loh tadi topiknya. Ya, ciptaan membunuh penciptanya itu, silakan. Ya, iya. Tapi secara tidak langsung kan ketika dia sebelum mengambil rupa manusia, ya kekuasaan ini tidak bisa digugat, Pak. Tapi karena dia mengambil rupa manusia dalam konteks menyelamatkan, dia menjadi rupa manusia sehingga dia ingin menebus, ya menggantikan posisi manusia yang berdosa yang harus dihukum. Tapi dia gantikan posisinya. Oke, cukup. Gantian Pak Bang Blender, silakan. Oh, berarti Tuhan berubah menjadi manusia ya nih ya. Mengambil rupa, bukan berubah lah. Mengambil Mengambil rupa. Mengambil rupa. Manusia. Ya kan berarti menjadi sama itu kan. Ya Sama nggak? nggak masalah. Silahkan, beda lah. Memang agak beda, tapi untuk mendekati ya kita pakai menjadi aja lah. Aku Mengambil ikuti rupa. Mengambil rupa. Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Kan gitu dia kan? Iya. Ya. Ya berarti Tuhan menjadi manusia. Ya, itu Gitu kan? bahasa memang kurang agak tepat sih karena Kayak mana? Jadi kayak mana? Begini, maksudnya karena kan manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupanya dia kan. Ya. Tetapi dia ini kan waktu itu dalam bentuk apa? Roh, bukan dalam bentuk daging yang terbuat dari tanah. Ya. Tapi manusia ini kan terbuat dari tanah, tapi makanya dia mengambil rupa di dalam bentuknya sendiri. Ya, Tuhan kan Gila. berarti kan Tuhan kan berbentuk roh, mengambil rupa manusia, menjadi rupa Ya, jadi daging, dari roh. daging lah. Nah, dari roh Tuhan Dari menjadi roh daging menjadi manusia daging. gitu ya. Ya, kan berarti gitu. kan sama juga, berarti Tuhan menjadi manusia. Kemananya? Ya kan? Ya, oke lah. Artinya ada pengertian tertentu lah antara mengambil rupa dan menjadi. Itu perbedaannya. Oke, berarti ada perubahan ya. Oke, baik. Oke, Sedangkan silakan, Pak. bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Oh iya betul. Tuhan Tapi bukan tadi- manusia. Tapi tadi jadi manusia. Iya, dia menjadi manusia karena ada maksudnya. Ini parah Itu. nih. Oh, ada maksudnya. Iya. Berarti ada perubahan. Oke. Berarti di situ Tuhan ada perubahan lah ya. Ada perubahan terhadap Tuhan lah ya. Iya, Tanya dong, makanya tanya saya dong katakan maksudnya dulu. apa sehingga Tuhan menjadi manusia, maksudnya apa gitu. Ya, untuk menyelamatkan manusia karena manusia ini kan terbuat dari debu tanah yang terbatas, banyak kelemah.
Kalau Dan untuk ketika menyelamatkan manusia Pak Jordan, kenapa dia nggak selamat di tiang salib? Itu masalahnya. Lanjut. Oh gini, ketika dia ini mati di kayu salib, Oh, gini. menggantikan manusia yang mati. Siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup. Blender kayaknya baru ketemu sama si Jordan nih. Oh iya. Ya. Itu, Apa berarti saat itu dia untuk menyelamatkan manusia, sedangkan dia sendiri tidak selamat ya? Ya dia menggantikan, karena dia begini, Oke. ketika manusia mati, itu siapa yang membangkitkan? Nah, Ya, jadi- Tuhan yang menciptakan kematian itu, dia berani mengambil resiko seperti itu karena dia mengasihi manusia dan pada akhirnya dia mati, tetapi kematian itu kan ciptaannya dia. Jadi Ya. kehidupan dia ciptakan sendiri sehingga ada sebuah kepastian di dalam dirinya bahwa orang yang mati akan bisa hidup lagi gitu. Ya, yang di bawah mohon agak dikebaskan kepala sedikit ya, agak dikebaskan ya. Memang agak meper sedikit dengan jawabannya. Yang di bawah ya. Jadi di situ tadi bahwasanya berubah. Nah, malaikat ketiga nomor 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Oh ya, dalam arti apa? Dalam kuasanya itu tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Jadi Fisiknya yang berubah itu adalah dari roh menjadi kelihatan. ya, oke. Roh menjadi Jadi gini, daging maksudnya, gitu, Pak. Yesus berarti dengan dia membuat apa menyelamatkan manusia, dia sebagai juru selamat lah ya bagi kalian ya. Iya, betul. Juru selamat ya. Oh, mantap. Oke. Jadi gini, Amin. ketika dikatakan dia juru selamat, kau mengatakan Jordan, Yesus, kau kan juru selamat kami. Kan begitu nanti kalau jumpa di akhirat kan? Kau adalah juru selamat kami. Terus apa kata Yesus? Kepala bapak kau katanya. Hah? Aku saja pun nggak diselamat, aku aja nggak selamat disalib mau menyelamatkan kau katanya. Aku aja minta tolong sama bapak untuk diselamatkan. Hah? Nggak kau tengok aku? Jawabannya Blender. Bukan gitu? Bukan gitu ya? Gini. Oh, gini. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Ini benar. Jawabannya begini. Kenapa kamu dulu yang bunuh saya? Apa salahku gitu? Lanjut. Gini Pak nih, aku jawab ya sebentar. Kematian di kayu salib bukanlah sebuah finish atau final atau akhir segala sesuatu. Dia mampu mengalahkan maut, kematian itu, karena dialah yang menciptakan itu. Makanya dia mengambil apa? Mengambil kematian itu berdasarkan kasihnya kepada manusia, supaya manusia itu akan digantikan posisi yang dihukum, yaitu pasti mati kan. Nah, dia mengambil resiko dia yang dihukum supaya orang yang percaya kepada dia bebas dari hukuman mati. Banyak kali mengambil Yesus nih, gue tengok ngambil. Pekerja apa semana dia nih? Bang Jordan, masih ingat Itu ini kan siapa ini? rencananya. Woi, Itu Bang kan Jordan. rencananya, Pak. Apa? Gimana? Ini masih ingat siapa nih? Nah, lupalah saya. Namanya coba. Lupa saya. Mukanya sendiri lupa, gila nih orang. Mana? Bukan. Coba lihat. Coba. Cobalah. Itu waktu zaman di Zoom lu, itu gila lu. Parah anjir. Bagian. Coba Ini, kulihat ini. lagi. Coba kulihat lagi. Coba. Bentar. Kenapa dia sudah gondrong? Katanya si botak. Kenapa sudah? Oh, kenapa? Katanya botak. Kenapa ini sudah gondrong? Sama muka sendiri udah lupa anjir, parah ini. Ini parah nih. Jauh lah. Tadi kan pendahuluan, Pak. Tenang. Tapi kenapa foto saya ini kok gondrong gitu loh, Bang? Iya. Tapi ganteng Pak Jordan itu, tapi tetap muka petak Pak Jordan ya. Kenapa gitu ya petak semua ya? Jauh Pak, Jauh ya. itu analisa aja, itu ngarang doang itu. Jangan Jadi- bohong jadi- lah gitu, host. Jadi Pak Jordan begini Pak Jordan, ya kan? Kalau dikatakan Yesus adalah juru selamat dan menyelamatkan kalian, waktu dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Itu kan minta tolong dia untuk diselamatkan. Itu sebuah kalimat kekecewaan penuh dengan pengharapan atau gimana? Atau kebahagiaan? Oke, ya. Jadi dia bukan menyelamatkan kami, menyelamatkan seluruh dunia termasuk Bapak. Tetapi Bapak kan tidak sorry. merespon. Sebentar dulu.
Ya. Ya, Bapak kan kurang merespon, kami yang merespon. Jadi yang direspon inilah yang akan diselamatkan. Tapi kedatangannya ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh jiwa yang dari Adam sampai yang mungkin akan terlahir beberapa tahun ke depan, dia datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, oke. Ya, tadi kan Pak Jordan mengatakan untuk menyelamatkan yang merespon, kan begitu? Iyalah. Nah, saya kan nggak merespon, Enggak. Kenapa saya nggak merespon? Alasannya itu tadi, ketika dia memanggil Eli Eli lama sabahtani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku, itu sebuah kalimat kekecewaan penuh dengan pengharapan atau kebahagiaan? Oh iya, ini kan sebuah pendapat Bapak. Loh enggak, saya minta pendapat Anda. Itu kan Bapak mengatakan tadi sebuah kekecewaan. Itu bukan kekecewaan, Iya, Pak. sebuah narasi. Tuh, saya bacakan, saya sebutkan nih ya contohnya ya, karena saat itu dia kesakitan ya kan. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan memanggil Tuhan. Itu sebuah kalimat kekecewaan penuh dengan pengharapan untuk kebahagiaan. Karena kan penyaliban ini kan kebahagiaan kan. Nah, itu sebuah kalimat apa itu? Bukan kekecewaan, tapi hal itu menyatakan sisi bagaimana dia ini benar-benar mengambil rupa daging ini yang punya keterbatasan. Nggak ada urusan daging, Pak. Saat itu belum jualan daging, masih pagi. Gini, nggak ada Pak, urusan daging. Jadi gini, keberadaan manusia 100% ini kebenaran mengambil rasa misalnya lapar, dan itulah yang dikatakan mengambil sifat kedagingan itu. Jadi manusia kalau tidak makan pasti lapar. Kalau misalnya kena kulitnya itu kena silet atau apa, itu kan terluka. Itulah yang dia mengambil rupa. Ini mau jualan silet. Aduh, kenapa lari mau jualan silet? Jualan silet, makan nasi bungkus, kemana-mana lari makan daging. Ini sekarang orang udah menderita, kok mikirin makan? Orang di situ menderita, Yesus kok mikirin makan sama silet pula lagi? Cuman nih Pak Jordan nih? Ini sifat daripada daging. Kalau kena silet pasti luka. Itu rasa sakit. Tadi kan menampilkan sakitnya gitu dong. Iya, tadi kan bicara silet. Ini sekarang orang sudah menjerit kesakitan, minta tolong. Datang Bapak mikirkan makan pula lagi. Mana sempat mikirkan makan sama silet pula lagi, mau jualan silet, ngarang aja. Ini saya tanya, itu kan sebuah kalimat. Makanya kalau tadi Bapak bilang saya tidak merespon, alasanku itu kenapa aku tidak merespon, karena aku melihat dia kesakitan dan meminta tolong untuk diselamatkan. Konon lagi dia mau menyelamatkan aku, sedangkan dia saja pun nggak terselamatkan gitu loh. Dia aja pun nggak diselamatkan. Ditolong nggak dia? Ditolong nggak dia saat itu? Diselamatkan nggak dia kira-kira saat itu? Gini Pak, kalau dia mau menyelamatkan diri, jangankan mau minta tolong untuk mau diselamatkan, dia bisa mengambil sebuah tindakan, misalnya bisa turun saja dari penyalipan itu. Ketika orang diikat, cemana mau turun diikat gitu, cemana mau turun dia? Kalau nggak udah nanti, cemana cara turunnya? Ikat gitu dia. Dia kan waktu sebelum dia disalib, Bapak lihat mujizatnya kan, yaitu berjalan di atas air. Jadi kalau misalnya dia mau turun, itu maka konteks penyelamatan manusia, karya keselamatannya itu tidak akan terjadi kalau dia turun dari kayu salib, sekalipun misalnya dia dalam posisi tersalib gitu, menderita begitu. Enggak, ini karena di bawah nggak ada air gitu. Karena di bawah nggak ada air, maka dia nggak turun. Jadi kalau dia turun, maka keselamatan manusia itu akan gagal gitu. Jadi ya karena di bawah nggak ada air. Jadi dia ini harus mengikuti rencana atau nubuatan Tuhan yang ada di perjanjian lama gitu. Pak Jordan, coba tanya di bawah Pak Jordan. Udah pening kepala kalian belum? Coba tanya di bawah. Udah pusing belum? Ya memang sesuatu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 1:18 ini berbicara tentang salib, tentang Yesus, itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang harus jadi bodoh gitu. berarti ya. Ya memang harus bodoh ya.
memang sudah diakui oleh Alkitab itu sendiri, orang yang menganggap hina tentang salib itu adalah peristiwa kebodohan dan lain-lain. Saya nggak menghina Pak Jordan. Sebentar. Jadi bagi orang yang percaya terhadap salib itu, maka itu adalah hikmat dari Allah, rencana Allah, rahasia Allah gitu. Lanjut. Ya, oke, baik. Pak, tadi kan Bapak mengatakan saya tidak merespon. Kenapa saya tidak merespon? Karena saya melihat Yesus sendiri pun minta diselamatkan, nggak diselamatkan. Itu loh pertama. Dan saya bertanya kepada Pak Jordan, Pak, itu kan Yesus kan minta tolong Pak, dia nggak diselamatkan. Kenapa Bapak pede kali Yesus bisa menyelamatkan? Gini Pak, kalau sekali lagi dia ingin menyelamatkan diri, itu peristiwa penangkapan di Getsemani itu tidak akan terjadi. Tapi justru dia menyembuhkan telinga yang dipotong oleh Petrus. Murid-muridnya sebentar dulu, bahwa dia sebenarnya kalau ingin selamat itu jangankan di penyalipan, penangkapan aja mereka pasti tidak akan tertangkap, tapi dia merelakan diri untuk ditangkap karena untuk itulah dia datang. Jadi kalau dia menolak penyalipan itu, dia turun dari salib, merelakan diri untuk ditangkap, kenapa kabur? Kabur di mana Pak? Sebentar dulu. Jadi kalau dia ini tidak disalibkan, maka rencana itu tidak akan terwujud. Begitu Pak. Ini kok urusannya ke kuping pula lagi, orang nanya minta diselamatkan ke kuping pula lagi, kuping diobatin. Ini sekarang Yesusnya sebagai apa sih? Sebagai ini kemana-mana larinya. Pak, saya tanya. Enggak, gini loh, saat itu Yesus kan Tuhan kan? Ya. Tuhan meminta tolong sama Tuhan. Oh ya, gini maksudnya seperti ini, ingin menyatakan galing bambu. Aduh, gimana sih jasa menjawab atau gangguan ini host? Gimana sih? Katanya bertanya, tapi saya mau jawab kok diganggu-ganggu. Jawab. Iya, jawab. Nah, gitu. Dia berseru kepada Tuhan itu karena dia ini kan adalah berencana. Tuhan punya rencana. Dia datang mengambil rupa manusia, dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia inilah dia berseru kepada dirinya yang sebagai Tuhan itu, yang dalam satu sebagai perencana gitu. Masa? Perencana perizinan? Berarti dia konsultan? Gak masalah lah. Ini kan rencana penyelamatan Tuhan. Jadi penyelamatan ini Pak sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi di zamannya Adam itu penyelamatannya itu masih sedikit terbuka. Jadi katakanlah misalnya ada 100% penyataan itu, baru 1% yang mau dibuka. Pak, itu tersembunyi Pak berabad-abad. Oke, gitu. masalah Adam tadi Pak ya, masalah Adam ya. Jadi waktu makan buah itu, waktu makan buah ya itu Adam kan makan buah itu kan Pak? Ya. Dimakan yang buah itu ya. Saat dia makan buah itu udah punya keturunan nggak Adam dan Hawa? Belum lah. Belum ya Pak ya. Jadi Tuhan katanya gini loh Pak, dia ngomong gini sama Hawa, kau ya jangan kau makan buah itu ya. Kalau kau nanti kau makan buah itu, ya pada hari itu juga kau mati Hawa. Jadi jangan kau makan katanya. Nah, dimakan nggak buah itu? Ini Bapak salah melihat tentang. Pak, aku nanya, dimakan nggak buah itu? Tunggu, ini Bapak salah bertanya. Alur cerita tentang larangan itu, Tuhan katakan itu pertama-tama kepada Adam. Jadi jika engkau mati, ini tertuju kepada Adam. Kemudian Hawa dulu Adam, kepada Hawa, bukan kepada Adam. Salah. Kepada Hawa. Adam dulu. Hawa, kejadian 3 nomor 4 yang memakan itu siapa? Hawa dulu baru ngasih ke Adam. Peristiwa memakan itu Hawa, tapi soal Tuhan memerintahkan untuk jangan dimakan itu pertama-tama kepada Adam. Sekarang pertanyaannya, dimakan nggak buah itu? Dimakan nggak? Kepada
Iya, dimakannya tidak. Ya, oke, makan baik. Jadi kalau baik. Kalau dimakan buah itu, matilah Adam dan Hawa. Bapak keturunan siapa, Pak? Oh, gini. Kata mati menurut Alkitab itu ada 4 kalau nggak salah pengertian mati. Yang rohani. pertama kematian itu ya mati rohani. Mati rohani, mati jasmani. Antara manusia. Oh, kematian jasmani itu yaitu mereka ini jelas tidak hidup selamanya di Taman Eden. Ya. Kalau mati mereka rohani ya. makan kan Ya. ada sebentar mati rohani dan mati fisik gitu. Ya. Jadi mati apa nih? Jadi Adam itu saat itu mati apa dikatakan mati apa? Hubungan antara Allah dengan manusia ini menjadi renggang gitu. Jadi tidak seperti waktu mereka renggang artinya tidak terlalu akrab. Jadi ada sebuah Allah membatasi diri karena manusia ini sudah kotor gitu dosa. Iya, kan enggak ini sekarang saat itu Adam tuh mati apa, Pak? Mati rohani atau mati jasmani? Semuanya, Pak. Itu ada kematian yang ada pada Adam itu yang pertama adalah kematian. Iya, mati itu terpisahnya hubungan roh dengan jasad. Oh iya, itu nanti berlaku ketika dia berumur kurang kalau nggak salah dia 900 lebih tahun ya sih. Enggak, tunggu dulu. Enggak, karena kan sekarang ini yang namanya mati, Pak, itu gaya mana di situ dikatakan Tuhannya, nanti kau mati kata Tuhan. Jangan kau makan nanti kau mati. Matinya itu terpisahnya roh dengan jasad. Gitu. Iya, tapi nanti umur 900-an lebih. Enggak ada umur 900, Pak. Enggak ada, karena Tuhannya berkata pada hari itu katanya. Menurut waktunya Tuhan, satu hari. Oke, di Taman Eden itu, di bumi, Taman Eden di bumi atau di surga? Taman Eden di bumi atau di surga? Di bumi. Di bumi, baik. Oke. Kalau Bapak katakan di bumi Taman Eden itu hitungan 1 hari 1000 tahun, kan begitu kan? Ya kan? Oke, baik. Coba Bapak sebutkan. Jadi berapakah umur Adam kalau dia mati? Umur 930. Kalikan aja. Jadi berapa jadi total umurnya? Ada di Kejadian pasal 5 ya, itu tentang kan tadi kan Adam. Kan hitungannya 1 hari enggak. Adam mati umur berapa? Umur berapa? 930 matinya. Umurnya kan? Ya, oke. Umurnya 930. Jadi kalau Bapak tadi hitungan 1 hari di bumi, 1 hari di 1000 tahun, jadi berapa ribu tahun lah Adam matinya umurnya itu? Jadi hitungannya. Berapa ribu tahun? Udah nggak 930 lagi, udah nggak 930 lagi tuh. Kalikanlah. Kalau 1 hari 1000 tahun. 930 berapa itu dikali 330 itu 336 kalau nggak salah. Jadi berapa ribu tahun lah. Jadi berapa ribu Adam tuh mati? Kalau tahun itu Pak, 900 1 tahun. Sekarang kan begini, tadi kan Bapak mengatakan, Pak, 1 hari itu hitungannya 1000 tahun. Oke? Oh, salah. Jadi terbalik Bapak. 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Oke, yang merasakan itu siapa, Pak? Tuhan atau Adam? Yang dimaksud merasakan itu yang mana? Merasakan apa? Yang merasakan di bumi itu, yang merasakan hari-harinya itu siapa? Tuhan atau Adam? Kalau 1 hari bagi Tuhan, tentu di bumi yang merasakan ya Adam dong. Adam, berarti oke, kalau begitu Adam merasakan 1 hari 1000 tahun di bumi. Yang merasakan 1 hari itu Tuhan. Loh, Tuhan yang merasakan 1 hari. Bentar dulu dong. Jangan dulu dipotong ini. Gimana sih? Jadi ini 1 hari. Lama-lama aku pecahkan juga piring nanti, Pak. Ya betul, udah mulai naik tensiku nih. jadi kalau Bapak sementara makan jangan sampai piringnya terbang, Pak. Iya, makanya. Sabar-sabarlah. 1 hari 1000 tahun. Saya ikutin Bapak tadi 1 hari 1000 tahun Taman Eden. Iya, 1 hari. Salah, 1 hari. Begini, 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Bagi Tuhan, benar bagi Tuhan. Tetapi yang merasakan
Di bumi itu Tuhan atau manusia? Apa Adam? Manusia. Manusia, Adam. Oke. Nah, Adam itu kan merasakan 1 hari 1000 tahun nggak? Atau 1 hari 24 jam? Dia tidak mengerti istilah 1 hari bagi Tuhan. Dia hanya tahu itu yang 1000 tahun itu. Berarti Tuhan ini menipu kalau gitu. Kamu yang salah berpikir lah, Bang. Loh, jadi cemana pula, kan ditipu dia. Sekarang kan Adam mengatakan 1 hari 1000 tahun. Bapak jangan kemana gini loh, jangan mengarang-arang. Kalau misalkan Taman Eden itu ada di surga, aku terima pernyataan Bapak itu, aku terima. Tapi karena Taman Eden itu di bumi, 1 hari 24 jam, bos. 1 hari. Sekarang aja 1 hari 24 jam. Kalau ya iyalah, kalau mau diikutkan 1 hari 1000 tahun di bumi, hitung aja jadi berapa ribu tahun itu umur Adam. Loh, memang iyalah. Aja. Kok salah cemana? Ini hitungan 1 hari itu cuma untuk Tuhan, tapi manusia itu kan 1000 tahun. Iyalah, yang merasakan siapa? Ini gini loh, ingat ya, pada hari, jangan bilang, Adam Hawa, jangan kau makan buah itu ya. Pada hari kau memakannya, hari itu juga kau mati. Hari itu juga kau mati. Iyalah. Nah, 1 hari ini sekarang 1 hari di mana nih? 1 hari di bumi, apa itu di surga? Ya, jadi menurutku waktunya Tuhan, Adam itu nggak sampai umur 1 hari gitu. 1 hari berapa jam sih? 1 hari ukuran Tuhan itu tidak sama dengan 1 hari ukuran manusia. Oke, ukuran Tuhan yang merasakan siapa sih rumahnya? Adam kan? Iyalah. Ya, Adam merasakan 1000 tahun juga. Ya kalau iya jelas saja dia merasakan tentang 1000 tahun. Jadi merasakan 1 hari 1000 tahun Adam itu saat itu. Iyalah, dia ya. merasakan. Oke, baik. 1000 hari ya 1 tahun apa? Iya 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1 hari 1000 tahun manusia. Ya udah, sekarang begini aja, nggak apa-apa. Kalau 1 hari 1000 tahun, berarti matinya Adam umur berapa tahun? 900, nggak sampai 1 hari bagi Tuhan, gitu. 930. Iya, itu kan waktunya Tuhan kan 1000 tahun bagi manusia kan 1 hari, jadi. Oke, saya tanya, saat Adam makan buah itu udah punya keturunan belum? Belum lah. Nah, jadi cemana pula mau itu kan belum punya keturunan, dia mati, mengarang-arang. Jangan mengarang-arang Pak Jordan. Gini Bang, aku naik 1 hari 1000 tahun. Hei, jangan aku naik tensiku nih ya. Jangan membodoh-bodohin 1 hari 1000 tahun. Yang merasakan itu Adam. Iya. Jangan ngarang-ngarang. Sekarang begini, dengar ya. 2 kali Tuhanmu berfirman di Kejadian 3 nomor 4, iblis menyerupai ular mengatakan kepada Hawa, Hawa, kau makan aja buah itu Hawa, kau nggak akan mati, percayalah, nggak akan mati kau. Pertanyaannya ada 2 pilihan nih, mati atau tidak? Matilah. Mati kan keturunan siapa, bos? Ngarang aja kok. Jadi keturunan siapa kalian? Pengertian mati inilah yang kalian tidak. Mati rohani lagi. Udah, dengar Jordan, Bentar. Kata kematian di situ itu sekali lagi hubungan kan, baru kematian secara fisik. Kematian fisik itu jangan lagi makan. Aku mengatakan Jordan, gak usah mengarang-arang. Di situ ada 2. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh manusia mula-mula? Manusia mula-mula siapa? Siapa manusia mula-mula? Iblis. Enggak, manusia mula-mula siapa? Manusia yang dimaksud dalam di situ dikatakan Yohanes 8:44. Tunggu dulu. Di Yohanes 8:44 tadi dikatakan dialah pembunuh manusia mula-mula. Manusia pertama siapa? Jadi yang mula-mula di situ. Manusia pertama siapa, aku tanya? Manusia mula-mula. Manusia mula-mula siapa? Yang melakukan pembunuhan. Manusia mula-mula siapa? Manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Adam, baik. Di situ disebutkan dialah pembunuh manusia mula-mula. Oke, siapa yang membunuh di situ? Yang membunuh Adam?
Iblis. Iblis. Dengan cara pembunuhnya? Yaitu menipu. Menggodanya. Udah selesai, berarti dia mati, bos. Apalagi? Udah, dia mati. Berarti kalian keturunan Iblis. Apa pula Adam udah mati, jelas ya, keturunan iblis. Kalian keturunan ya, berarti kalian keturunan iblis, bos. Karena di situ dikatakan iblis mati. Saat itu ada dua makhluk Tuhan ciptakan, iblis dan manusia. Ketika manusia mati dua-duanya, tinggallah iblis tinggal. Nah, berarti kalian keturunan iblis. Dikorelasi kepada Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia mula-mula. Dengan cara apa membunuhnya? Dengan cara menggodanya sehingga mereka mati modar. Jelas? Sekarang pertanyaannya gini, Pak Jordan. Menurut kitab Anda, kalian Kristen dikatakan keturunan iblis. Anda terima nggak? Yang orang-orang pembohong itu adalah keturunan, gitu. Saya tanya, Anda terima tidak? Apa? Dikatakan keturunan iblis. Maksudnya? Anda terima tidak dikatakan keturunan iblis? Menurut kitab Anda? Keturunan iblis yaitu memiliki sifat-sifat pembunuh, itu maksudnya. Oke, baik, kita buktikan. Kita buktikan kalau kalian keturunan iblis, sifat-sifat pembunuh tadi ya. Baik. Roma, karena kalian menolak kebenaran Allah di Roma 1:28, dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa saja yang tidak pantas. Ini disambung ya tentang kalian ya. Al-Quran juga mengatakan di Al-Baqarah ayat 6, innallazina kafaru sawa'un alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Karena kalian menolak kebenaran Allah. Di ayat selanjutnya Allah memberikan pikiran-pikiran, Allah menutup hati dan pendengaran kalian. Allah telah menutup hati dan pendengaran kalian sehingga kalian tidak mendapatkan kebenaran. Oke? Dan di dalam Bible kalian pun juga dikatakan di Roma 1:28, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kristen penuh dengan rupa-rupa kezoliman, orang-orang Kristen penuh dengan rupa kejahatan, orang-orang Kristen penuh dengan keserakahan, orang-orang Kristen penuh dengan kebusukan, orang-orang Kristen penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Orang-orang Kristen mereka adalah pengumpat, pemfitnah, perselisihan, pembenci Allah, kurang ajar. Orang-orang Kristen congkak, sombong. Orang-orang Kristen pandai dalam kejahatan. Orang-orang Kristen tidak taat kepada orang tua. Orang-orang Kristen tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sesuai kan? Sesuai, bos. Dan faktanya di internal Kristen sendiri pun terjadinya keributan. Gak usah gitu, di dalam gereja saja pun saling hina-hina, saling mencaci, saling menyindir. Internal Kristen sendiri tidak ada akur. Bahkan wanis Tritunggal bagaimana mengatakan bidat-bidat sesat maki-maki. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Karena apa? Allah telah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Karena apa? Karena ini tadi dasarnya kalian adalah keturunan iblis, bos. Karena kalian menolak kebenaran Allah. Ini faktanya. Sesuai nggak? Sekarang gini, Pak Jordan, coba Anda resapi sekarang ini, resapin ya, ajaran kasih di Kristen sesuai nggak dengan di internal Kristen? Saya tahu loh internal Kristen, saya tahu loh bagaimana internal Kristen itu bullshit, itu suka kali menghina, suka kali menggibah, suka kali menjelek-jelekkan sesama keluarga aja pun, nggak usah kan jauh-jauh, sesama keluarga. Fakta itu, bos, coba renungkan sendiri, fakta nggak kira-kira? Jadi sesuai dengan apa yang ada di Bible kalian, karena kalian menolak kebenaran Allah. Dan dikorelasi karena kalian memang dalam kitab kalian dikatakan keturunan iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak mau dikatakan keturunan iblis, berarti kitabnya yang salah. Ayo kita bedah kitab. Itu aja tinggal. Kita bedah kitabnya. Kitab Anda mengatakan kalian adalah keturunan iblis.
Kitab Anda mengatakan kalian seperti ini. Nah, kalau tidak mau Anda dikatakan seperti itu, kita bedah, berarti kitabnya yang salah. Itu aja, tinggal ambil 2 kesimpulan aja. Ayo kita bahas kitab. Kenapa terjadi seperti itu? Siapa yang membuat kitab Anda? Kenapa kitab Anda seperti itu? Itu. Jadi jangan ada, ini fakta loh. Anda silakan fakta. Anda renungkan sendiri. Ajaran kasih. Makanya nggak ada ajaran kasih itu di Kristen, itu nggak ada, bos, nggak ada. Dari dulu itu ajaran kekristenan ini ya, ketika gereja berkuasa, mereka menerapkan mahkamah darah pada Muslim Andalusia itu, ribuan orang dibakar. Pasukan Napoleon ketika menguasai Spanyol membongkar kejahatan inkuisisi. Udah, jadi mereka di saat itu perkataan wow, sangat keren perkataannya. Yesus adalah roti hidup, Injil itu adalah cahaya. Itu mengatasnamakan itu Yesus, tapi apa? Kekejaman yang terjadi, penyiksaan yang terjadi. Udah, jadi selama berabad-abad Kristen berkuasa dan gereja berkuasa, malah ada kegelapan dan kemunduran. Ketika zaman modern sekarang ini, zaman modern baru ini, barulah Kristen semua berteriak, kami agama kasih, kami agama kasih, kami agama kasih. 18-19 abad yang lalu kemana aja? Kemana aja? Begitu banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Bahkan banyak presiden-presiden. Thomas Jefferson, presiden Amerika ketiga, mengatakan jutaan orang-orang tak berdosa, wanita dan anak-anak telah dibakar, disiksa, dihukum, waalaikumsalam, dihukum, dipenjarakan dari semenjak awal mula Kristen diperkenalkan. Namun kita belum maju 1 inci ke arah keseragaman. Apa dampak dari pemaksaan? Untuk membuat setengah dunia bodoh dan setengahnya lagi munafik, untuk membenarkan penipuan dan kesesatan ke seluruh dunia. James Madison, presiden Amerika keempat, mengatakan tujuan pemisahan antara gereja dan negara adalah untuk selamanya menjauhkan dari negeri ini perselisihan tanpa henti yang telah merendam tanah Eropa dengan darah selama berabad-abad. Robert Grant Ingalls, politisi Amerika, mengatakan keberatan saya terhadap Kristen adalah karena ia tak terhingga kejamnya, tak terhingga egoisnya, dan saya boleh tambahkan tak terhingga konyolnya. Gila, memang itu benar, bos. John Adam, presiden Amerika, benar. Makanya pendeta Mel Atok sendiri pun mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Itu pendeta sendiri, Bu. Di mana ada kantong Kristen, manusia dituhankan. Ya, jadi itu yang terjadi. Banyak filsuf juga mengatakan, saya katakan dengan sengaja bahwa agama Kristen sebagaimana yang terorganisir dalam gereja-gerejanya telah menjadi dan masih menjadi musuh utama bagi kemajuan moral di dunia. Steve Allen, penulis dari Komposer Amerika, mengatakan ketika gereja-gereja sepenuhnya mengatur masyarakat, drama manusia pun meliputi perbudakan, penindasan kejam terhadap kaum wanita, cara-cara penghukuman legal yang paling biadab, kepercayaan konyol bahwa raja-raja memerintah berdasarkan hak ilahi. Bagaimana perang salib terjadi? Darah itu di atas setengah kamar, atau enggak? Darah itu, perang salib itu, jutaan orang yang mati itu perang salib, bos. Darah itu setengah kamar tuh menggenang. Yahudi. Ini siapa nih Tuhan ini? Anehnya tuh ngaku-ngaku Yahudi mereka. Hati-hati, ada anak Tuhan loh, nggak bisa lawan anak Tuhan loh itu. Iya, ini jadi ini fakta terjadi loh. Makanya ajaran kasih nggak ada, itu semua bullshit. Karena apa? Karena kalian dinyatakan adalah keturunan iblis, bos. Ya Jordan, ini fakta, dan itu di Bible kalian mengatakan. Dan Bible mengatakan seperti itu. Silakan Pak Jordan, tolong Anda tanggapin pernyataan di Roma 128, 129, 130. Di sini dengan jelas diri kalian dikatakan seperti itu. Apakah kalian penuh rupa-rupa kejaliman, kejahatan, keserakahan? Benar, keserakahan. Di Ruk Pertamina kemarin, Kristen, bos. Kristen. Pak Jordan takut ada anak Tuhan naik, Pak. Pak Jordan takut. Anak Tuhan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang, ini ada anak Muslim ini pakai anak Tuhan, anak Muslim. Muslim. Saya Muslim 100%. Kalau Muslim saya kalau Anda Muslim saya ganti nama dulu. Lanjut.
Nggak boleh Muslim pakai anak Tuhan. Ada aja kalau Muslim begitu. Lanjut. Oke, Pak Andi, khotbah dari Pak Blender sudah selesai ya? Dah, silakan tanggapi. Oke, sudah. Jadi kalau begitu jalankan persembahannya ya. Persembahan khususnya dijalankan karena khotbahnya sudah selesai. Nggak ada perpuluhan Blunder ini. masih hidup kan blunder. Ini nggak ada perpuluhan. Ini udah mulai kan, mulailah naik, udah mulai panas iblis-iblisnya, udah mulai panas. Masih hidupnya Kak Blunder. Mulai panas, udah mulai panas iblis-iblisnya. Enggak, sekarang tanggapin bos. Perpuluhan beda dengan persembahan, Pak. Itu Ya apa yang ku persembahkan di sini? Yang mau dipersembahkan ini Tuhan, bos. Cemana Tuhan yang nggak ada di sini? Kalau ada ku persembahkan juga di sini Tuhannya. Nggak ada di depan mataku. Jadi yang saya maksud di sini ada bermacam-macam persembahan, persembahan perpuluhan, persembahan kolekte. Kalau misalnya orang Kristen selesai dengan khotbah di gereja, itu persembahannya, kolektenya dijalanin gitu. Jadi khotbahnya Pak Blender ini harus kalau sudah selesai persembahannya dijalanin. Otaknya gitu Pak Andi. Oh, jadi kalau mau jadi pendeta harus disuap dulu ya? Oh bukan suap, itu persembahan. Ya sama Itu aja sih sukarela. ya. Kalau nggak ada uang Mau suapnya dikasih. nggak mungkin dia mau. Jadi gini, persembahannya itu untuk misalnya kebutuhan dari pendeta itu untuk mau apa? Misalnya mau penginjilan ke Amerika atau ke Arab Saudi gitu Pak, atau ke Iran gitu. Wah, penginjilan ke Arab Saudi diusir ngehe. Nah, ada orang Kristen di sana Pak. Ada paling berapa ekor lah sedikit. Iya, yang penting bukan ekor manusia lah Pak. Pak Jordan, Anak domba gimana sih? Pak Jordan, kita bicara di sini Pak Jordan ya. Kita bicara yang real-real aja. Teori dan fakta disamakan. Jadi begini ya, buat teman-teman yang di bawah, mungkin kalau mereka nggak mau jujur ya, mungkin Kristen nggak mau jujur ya. Tetapi ada mungkin di bawah teman-teman yang mantan Kristen dulu. Benarkah di dalam internal Kristen itu tidak ada kasih, saling sikut menyingkut, saling menjelek-jelekkan, sering terjadi keributan? Bener nggak kira-kira? Ini minta kejujuran aja. Ya kalau kita minta ke mereka. Blunder, kalau itu bukan hanya di Kristen, di Islam pun ada. Sudah Pak, jangan ngomong Islam lah. Kan dia dulu. percaya orang Kristen. Iya kan, itu pertanyaan Iya. konyol. Bukan hanya di begini. Kristen, di semua orang itu ada, di Islam pun ada. Oke, baik. Sekarang begini. Coba kau buktikan kepada kami Pudan, ya. Tidak perlu Di- dibuktikan, kau kan memang jangan narasi kau jangan gini. Pertanyaanmu Kau konyol. kau buktikan antara Islam sama Islam ada keributan di mana? Coba buktikan. Buktikan kami Islam sama Islam pernah ada keributan di mana? Oh ada Pak. Ini Mana? coba tanya Banyak itu blunder, Mana? dasar kau memang nggak- Mana? matamu Mana? kesaksian lihat dari kau Pak. Kesaksian Mana? dari Siri. berita-berita itu. Sebentar. Kesaksian Mana, dari mana? Siri Buta di matamu TikTok. itu. Mana? Giliran Siri di TikTok dia giliran mengatakan seiman kalau aja dia buat keributan. Mana? Taruh, Bang. izin dulu. Bang, Begini nih, kalau sudah ada 3 Kristen, pasti tidak kondusif. Kita tadi di sini Muslim banyak, Pak Jordan Kristen sendiri, berdua dia aman. Masalahnya Giliran ketemu kalian Kristen kalau orang, 5 keributan orang, di kacau klip-klip Indonesia. tutupin. Nggak Maka bisa dia diatur bijak Kristen lihat memang ini. keributan karena Muslim Memang itu tua. kalian itu kalau udah dapat ketemu banyak orang, nggak bisa diatur, ngaco pasti. Biarkan dulu Pak Jordan sama Pak Blender berdua. Anda simak aja dulu. Itu nama menghormati temen, oke? Lanjut Pak Blender sama Pak Jordan. Iya. Iya. Sukanya paduan suara mereka ini. Iya. Pak Paduan sabar ya, kita nanti akan giliran. Nanti kalau saya sudah menjawab, nanti Pak Paduan nanti tambahin gitu loh. Jadi gini, kesaksian Pak Munin Siri di TikTok, dia mengatakan waktu dia pernah ke Afghanistan, itu dia takut mau masuk masjid. Di sana, di masjid itu ada 2 aliran ya di sana.
Muslim ada. yang dari sebentar dulu lah. Nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak bentar dulu. Ini kesaksian meninsiri di Kita TikTok. mau pakai Gitu. mazhab mazhab apapun Aduh. juga kita nggak bakal ada ribut. Aduh, gimana Tuhan Pak kita Kian satu, hostnya? Allah Subhanahu wa taala Waktu beda saya. sama kalian. Sesama kalian aja berantem. Waktu saya. Wanes, Tritunggal, Unitarian, Tari-tarian, berantem kalian. Kalau di kita nggak ada. Makanya mereka ini picek Nggak matanya. ada. Kalau kalian pasti berantem agamanya terus, kalau nggak usah dapat framing di sini dibahas, loh, udah. framing, penipu, Udah. penipu. Kau yang framing, kau yang Gimana sih? framing. Inilah kalau Kau ajaran dengarlah diawali dengan dulu, kau penipuan dengarlah ya, kesininya keterangannya pasti Pak akan nipu Jordan. terus. Kau dengar Gua bersinin itu. lu, gua Gini bersinin aja lu. nih, Kang, kalau nggak bisa Kau dengar itu, diatur makanya oleh kali giliran ini- agamamu kali aja ini disalahkan aku bela intinya, papan aib. dua. Aduh, bersihin gua. Sekali ini host saya bela papan duaan. Gini loh, ini giliran saya. Waktu Pak Blender ngomong panjang lebar, aku dengar, malah aku dukung dengan apa selesai Oke, dia silakan Pak khotbah, Wardan saya yang bicara jalankan lagi. kolektanya. Ya udah, sekarang Pak Wardan Kenapa? bicara. Teman Monggo. saya ini, gini, waktu saya ngomong, Pak Oh, Kian silakan ini Pak Wardan, host silakan. gimana sih? Silakan. Ini Pak host ini kumisnya terlalu tampan Ya. gitu loh, kumisnya itu loh. Kan teman saya, teman Pak Wardan lagi yang ganggu, Bang. Nggak tahan mendengarkan waktu saya Wardan. itu loh Pak Wardan. Pak Wardan, teman Anda yang ganggu tadi, sama yang ngerocos gitu. Jadi kacau. Anda berdua sama Blender tadi nyambung kok. Ya, silakan Tapi giliran Anda. maksud saya begini, waktu saya ngomong, hostnya yang kumisnya ganteng ini gitu dia motong, maka panduannya bantu saya, tolong keadilannya gitu loh, Pandi. Kesaksian Ya, silakan. Nah, kesaksian Pak Munin Siri waktu dia berada di Afghanistan, dia ini takut malah ini sabar aja Pak. Waktu saya kok. Atau silakan Pak host ngomong ya. Ya udah, gua ngomong. Bohong. Udah, sekarang giliran lu ngomong. Udah. Anda Pak Wardan, silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Sorry lagi. Silakan. Oke. Aku sangat kangen sama Pak Andi. Ini teman luar biasa ini. Memang. Aduh, maka saya begini Pak Andi. Bapak Handi ini dihina sama host. Saya memuji Pak Handi, tapi dia katakan ucapan saya memuji Pak Handi, dia katakan. Udah lanjut, silakan lanjut. Gimana Pak Handi? Masa hostnya Ya. bilang Bapak Handi Lanjut ini- tadi Pak Jordan mau ngomong apa? Lanjut aja Pak. Kan? Gitu. Trik-trik Jadi Belanda gini, aja mau dipakai. Trik Devide et Impera adu domba. Bohong lu. bayangkan saya memuji Pak Handi dikatakan kata-kata saya bohong. Berarti Pak Handi ini pembohong Pak Handi. Itu katanya Pak Ikan Santan hostnya gitu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi kesaksian Monsiri di TikTok waktu dia di Afghanistan, dia takut masuk masjid. Karena apa? Karena di Afghanistan pada waktu itu ada dua aliran Islam di sana, Muslim di sana. Islam versinya pemerintah dan Islam yang menguasai sekarang ini, ya. Dia takut kalau masjidnya itu dari pemerintah, nanti yang akan menembak dia adalah Muslim yang bukan dari pemerintah, yang menguasai sekarang ini. Nah, ketika dia mau masuk ke masjidnya yang menguasai sekarang ini, takutnya Muslim dari pemerintah itu kan nembak. Nah, itu kesaksiannya. Jadi hal-hal seperti itu, Pak. Pak, Apalagi? kita bicara sejarah ya Pak ya. Tadi kan saya katakan di mana ada terjadi Islam sama Islam saling perang, ribut-ribut. Itu loh, itu kita nggak usah bicara itu. Di mana ada terjadi? Bapak tahu nggak perang salib? Tahu nggak perang salib? Hah? Kan Pernah dengar begini, sejarah nggak? Tunggu dulu, pernah dengar sejarah nggak perang salib? Iya, ada. Ya, baik. Perang salib itu sesama Kristen nggak? Perang salib itu antara Kristen dengan Muslim.
Aduh, Mak, Ya, jujurlah. betul. Jujurlah. Perang salib itu. Kalau kali ini aku turun tangan. Pak Yordan menipu. Nggak ada itu Iya. sejarah begitu, Pak. Salib itu ya Kristen sama Kristen, Pak. Jangan dibolak-balik lah. Gini aja, Islam gini belum aja. ada waktu itu. Islam belum ada. Gini Iya, aja Nabi dulu. Belum, Isa. ya, belum. Ayo, yang masuk Ah, akal gini. Pak ya, kalau ngomong Pak. MRX ini tamu baru lagi nih, tambah seru nih Pak. Jadi sesama orang Kristen itu memang harus diakui, tetapi yang melakukan saya Muslim, ini Saya ini Muslim taat ini Pak, paling ini taat ini Pak. oh sos ini gimana ini Os? Dia ngomong aja lah. Perlu juga jangan framing, ditarik kata-katanya gitu loh, Pak. Kan Pak Yordan kan salah ngomong. Perang salib Kristen sama Islam. Kan nggak bagus juga gitu, Pak Yordan. Ditarik kata-katanya baru lanjut gitu loh, biar nggak menimbulkan Oke lah. Oke, huru-hara gini gitu. gini Bang. Ya. Ya, jadi begini, orang Kristen itu memang tidak dikatakan bahwa ada orang Kristen yang memang tapi ada orang juga Kristen yang KTP doang. Jadi hal-hal seperti itu pribadi, tapi bukan merujuk kepada ajaran. Ajaran kasih itu mengasihi musuh, mendoakan musuh, memberkati musuh. Tetapi memang faktanya orang Kristen ini beda bendera, ini saling membidatkan dan lain itu saya harus akui itu. Oke, Tuhannya sama nggak tuh, Pak? Jadi secara Tuhannya sama nggak tuh? Tuhannya Yang perang itu sama. Tuhannya sama nggak? Sama ya? Tuhannya sama. Sama Tuhannya ya, kalau Ajarannya ditanya. sama. Ya, sama ajarannya ya. Tuhannya Oke, baik. Bentar dulu Bang. Itu harus diakui Tuhannya sama, ajarannya sama, tetapi pelaksananya beda Bang. Nah itu. Ya, pelaksanaannya itu datangnya dari Tuhan atau bukan? Bukan dari Tuhan, itu ini. Berarti Tuhannya beda kalau gitu. Kalau bukan dari Tuhan, berarti Tuhannya beda. Tapi tadi katakan Tuhannya sama. Ya. Ya udah, pelaksanakan ajarannya itu datang dari Tuhan atau bukan? Itu yang melaksanakan kan itu adalah orang pengikutnya. Sekarang saya tanya, Tuhannya sama, ajarannya sama? Ya. Ya udah, di mana bedanya? Kan sama-sama Kristen berarti kan? Bedanya. Kenapa bisa? Bedanya di mana? Pertanyaannya bedanya di mana kan? Ya, di mana bedanya? Bedanya. Mungkin pada pertanyaannya individu. gini, bedanya di mungkin pertanyaan pelaksanaan. gini, Pak Yordan, saya luruskan biar cepat. Penyebabnya kenapa? Apa yang diperebutkan gitu loh? Ya, harus diakui pertama kekuasaan, kedudukan, simpati, pengikut dan lain-lain sebagainya. Itu yang diperebutkan Jadi, oleh manusia. baik. Jadi kita korelasi Pak Jordan, ketika Bapak sudah mengakuin itu memang sesama Kristen, saling cokol-mencokol dan ribut-ribut, dibawa sampai saat ini terus menerus ya, sampai saat ini regenerasi terus, Oneness Tritunggal antara karismatik dengan Katolik, bidat membidat, maki memaki sampai saat ini ya. Nah, kira-kira dengan apa yang terjadi saat ini dan dulu sejarah, dengan apa yang tertulis saya bacakan di kitab tadi, sesuai nggak? Sesuai nggak kira-kira? Fakta ya, fakta di lapangan dengan apa yang tertulis saya bacakan tadi, sesuai tidak Pak sampai saat ini? Itu aja dulu kita melihatnya, faktanya. Jadi jangan kalian menyangkal apa yang saya bacakan tadi di Roma 1:28 itu terus, dan kalian juga dikatakan keturunan iblis, sesuai nggak dengan faktanya Pak? Dan pendeta Melato pun mengatakan di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Sesuai kan? Sesuai bos. Jadi nggak bisa dipungkir lagi, tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dibantah lagi, sesuai. Iya, itu betul karena memang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru. Jadi Kesimpulannya, pertanyaannya, kesimpulannya. Bu, tunggu dulu Pak Jordan sebentar. Tunggu dulu Pak Jordan sebentar, Pak Jordan sebentar, nggak satu aja, sebentar aja, 1 menit aja saya minta tolong, 1 menit aja, Pak Jordan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudaraku yang di bawah-bawah semua, yang ada di YouTube dimanapun berada, ya, saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Bagaimanakah seandainya
seandainya mereka memimpin sebuah negara, itu pertanyaannya ya, untuk direnungkan. Bagaimanakah dengan keadaan seperti ini seandainya mereka memimpin sebuah negara? Lanjut Pak Jordan, untuk direnungkan. Lanjut. Lanjut. Panik kan? Bersera. Iblis-iblis di bawah kejang-kejang. Fakta bos, memang itu fakta. Karena dasarnya kalian adalah keturunan iblis. Menurut kitab kalian. Kalau sudah doa ya dinyatakan kalian keturunan iblis, iblislah menjadi bapak. Kelakuan seperti iblis, kayak gitulah. Kelakuan seperti iblis. Nggak ada ajaran kasih, itu tameng aja tuh ajaran kasih, tameng. Sama kejadian dulu. Wah, bagaimana lagi, belum lagi konsili 325 antara Tritunggal Unitarian dengan Trinitarian. Kelompok-kelompok Paulus membantai Unitarian yang mengesahkan Tuhan. Kejam itu, gila tuh. Siapa yang mengesahkan Tuhan, konsili 325 dihajar, anak-anak pun dihajar. Makanya sekarang ini ada juga kaum Nasrani saat ini loh. Dulu dibantai Nasrani tuh. Pertama kan Yesus datang membawa Nasrani, makanya mereka tidak mau dikatakan Nasrani nih mereka nih. Mereka paling anti dikatakan Nasrani. Marah. Coba tanya Kristen nih. Kami bukan Nasrani katanya. Alasan Nasrani itu katanya adalah kata-kata olok-olokan untuk Yesus. Itu. Makanya coba bilang Nasrani. Nggak mau orang dikatakan Nasrani. Nggak mau. Makanya ada kelompok Nasrani di sini, mereka merasa takut dengan trauma dengan masa lalu. Sebenarnya saya berusaha untuk buat Nasrani, teman-teman yang masih meyakini Nasrani saat ini, mereka menggantung. Masih ada kelompoknya, mereka tidak terbuka. Ayo, buat teman-teman yang Nasrani silakan naik kemari, silakan naik ke Komal. Jangan takut kalian, jangan takut. Kita akan membantu menengahkan antara diskusi kalian dengan Kristen. Karena udah pasti ketika diskusi habis kalian dibantu Kristen, habis pasti. Buat yang Nasrani, ayo yang menggantung selama ini, karena kalian trauma kan dulu, habis dibantu dengan Trinitarian karena mengesahkan Tuhan. Itu dia. Coba bilang sama Kristen, mau nggak dikatakan Nasrani? Najis kalau orang dikatakan Nasrani. Sedangkan Yesus benar dari Nazaret, Nasrani, Nazaret, Nazaro, Nasrani. Nasrani itu bawaan Yesus. Karena mengesahkan Tuhan. Nah itulah murid-muridnya semua masih menggantung sampai sekarang ini. Ada kelompok Nasrani, ada sampai saat ini. Cuma takut mereka. Takut Nasrani ini. Fakta loh. Makanya kekejaman itu parah tuh konsili itu, kejam. Dan juga kenapa ya, kita juga nggak tahu nih kenapa ya sejarah Kristen itu ada kan bang? Nggak ada ya bang ya. Aku mencari buku sejarah Kristen itu masuk ke Indonesia, nggak aku dapatkan bukunya. Kalau Hindu ada, Islam bagaimana sejarahnya masuk ke Indonesia ada, Kristen ada nggak? Nggak ada kayaknya. Bang, aku tadi aku ada ke belakang nih. Jadi gini bang, kalau misalnya bapak masuk Kristen, itu jangan jadi Kristen yang hanya KTP doang gitu. Jadi kalau bapak mau bertobat, nanti ada pendeta di sekitar sana akan baptis. Tapi jangan ikuti ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu bang Blender. Lanjut. Emang tadi saya bukan baca sesuai dengan di Bible? Anda buka nggak 1 Roma 28-32? Bukalah. Di Kejadian 2 nomor 17 saya baca, Yohanes 8:44 itu saya pakai Bible loh. Yang saya sampaikan. Di dalam Roma. Yang ada di dalam Roma itu adalah orang yang sudah dihukum Tuhan, dengan kata lain karena dia tidak ada pertobatan lagi. Makanya Tuhan bikin dia supaya tambah melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu dia sempurnakan sendiri. Gitu. Dan mereka lebih memilih menuhankan makhluk daripada Allah. Mereka mereka berusaha seolah-olah hikmat, padahal mereka tidak mengenal. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, sekarang kalian ini kan lebih menuhankan makhluk daripada Allah kan? Tuhan kan makhluk nggak?
Malu nggak tuh Glenn? Malu kan? Oh, ini lagi. Ini tadi soal moral. Jadi kalau misalnya menuhankan kepada sosok, itu lagi beda. Kami menuhankan manusia, Yesus ini, ya kan? Karena dia dari Tuhan, data dari roh, mengambil rupa dalam daging, gitu Bang. Sekarang di sini konteksnya karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah. Enggak kalian akui Allah itu. Lebih kalian akui manusia, makhluk, itu dasarnya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Enggak karena kalian akuin Allah itu. Ya, karena enggak kau akuin Allah itu, makanya Allah memberikan sama tadi di surah Al-Baqarah 6. Sama bos. Sekarang kau akui nggak Allah tuh? Kau akui nggak Allah tuh? Nah, gini. Ini perbedaannya di situ, yaitu tadi kan berbicara tentang ajaran dengan kaitannya dengan sosok yang datang Tuhan jadi rupa manusia gitu. Nah, enggak, sekarang kau akui nggak Allah itu? Serahkan. Kau akui nggak? Saya akui. Bukti tidak? Baik, bukti kalian tidak mengakui Allah itu ketika di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Kalian alihkan kepada Yesus. Kalian rendahkan nggak tuh? Hah? Kalian jatuhkan nggak tuh? Itu merujuk ke sedangkan dalilnya tidak ada menyatakan Allah itu adalah Yesus. Nggak ada bos. Nggak usah mengarang-arang. Artinya apa? Kalian rendahkan Allah itu. Yang jelas-jelas Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Kalian hinakan Allah itu. Kalian pembenci Allah. Makanya dikatakan di sini mereka adalah Kristen, adalah pengumpat, pembenci Allah. Jelas-jelas Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalian bilang Yesus. Kalian fitnah ini namanya. Fitnah kan namanya ini. Gini Bang, kalau Allah memang kami benci, tapi soal Yesus itu kami cintai. Udah, jelaskan? Jelaskan? Yesus, Allah dan Allah beda Bang. Jelas. Tapi tidak Allah kenal. kalian benci. Apakah tulisannya berbeda? Allah dan Allah. Apakah tulisannya berbeda? Allah beda. Allah itu tulisannya berbeda enggak? Jelaskan? Beda, Jelas pengakuan kok. Jelaskan, makanya mereka ini ajaran kasih tai kucing. Jelas pengakuan Allah kami benci, benar, pembenci Allah terbuktikan. Masya Allah, Allah buktikan. Keren teman-teman, itulah Allah tunjukkan. Semakin kau benci Allah itu, semakin jelas, semakin terbongkar siapa kalian. Ini memang terbalik Bang. Keyakinan kami Allah itu kami tidak kenal, ya. Dengar sini. Saya mengatakan itu tentang kata benci di situ itu karena tadi Bapak punya narasi kata benci gitu. Jadi, di Roma 1:29 dinyatakan di sini. Bibelmu mengatakan 1:30. Mereka orang-orang Kristen ini adalah pengumpat. Fakta nggak teman-teman? Fakta nggak kira-kira? Ayo, aku butuh jawaban. Kita buktikan ini ya. Kita buktikan teman-teman. Kalau sepakat ya. Di Roma 1:30 orang-orang Kristen adalah pengumpat. Sepakat nggak? Kira-kira pendapat kalian? Fakta nggak? Fakta nggak? Fakta ya. Minta pendapat kalian ya. Fakta. Yang kedua, orang-orang Kristen pemfitnah. Mana? Coba pemfitnah. Itu mana buka lah. Orang Kristen, mana dikatakan orang Kristen itu pengumpat. Di sini untuk siapa? Untuk siapa? Buka kau, buka. Buka Roma 1:30. Di sini adalah manusia. Buka. Itu manusia. Yang tidak mengakui Allah siapa? Yang tidak mengakui Allah agama. Yang tidak mengakui Allah agama apa? Jelas Kristen lah. Ya udah, selesai. Yang membenci Allah siapa? Yang membenci Allah siapa? Kami tidak kenal. Ya udah, jelas, selesai. Berarti udah. Berarti ayat ini ditujukan untuk Kris. Apalagi? Udah, kok ketawa bos? Dalam ayat itu tidak mengatakan orang Kristen, itu mengatakan manusia. Bible ini ya, mereka adalah pengumpat. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tapi tidak merujuk kepada mereka ini yang tidak mereka inilah yang tidak mengakui Allah dan membenci Allah. Ini sebutnya tadi. Siapa itu mereka itu yang membenci Allah dan tidak mengakui Allah? Siapa? Jawab lu. Mereka ini disebutkan
Di sini dikatakan mereka ini dikatakan orang-orang yang membenci Allah dan tidak mengakui Allah. Siapakah itu? Orang Kristen tidak mengenal Nah udah selesai bos, selesai. Allah Yesus. Selesai. Udah lanjut ya. Mereka adalah pembenci Allah, udah diakuinya. Mereka adalah kurang ajar. Sepakat? Kurang ajar nih, Kristen. Ya, sepakat. Nggak apa-apa. Mereka tunggu dulu satu-satu nih. Sepakat ya. Mereka adalah congkak dan sombong. Sepakat? Betul. Congkak dan sombong. Congkak sombongnya merasa mereka duluan ada dibanding Islam. Mereka duluan hadir dibanding Islam. Makanya diskusi, tunggu dulu. Makanya diskusi mereka terlalu sombong dan congkak. Oke, fakta. Mereka pandai dalam kejahatan. Sepakat? Pandai dalam kejahatan. Pembuat kejahatan. Sepakat? Mereka tidak taat kepada orang tua. Wow, iya jelas. Lukas 14:26. Apalagi? Mereka tidak berakal. Sepakat? Tidak berakal. Dah. Mereka tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Fakta bos, apa yang tertulis di sini dengan karakter kalian? Fakta. Mereka rupa-rupa dengan kezoliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan. Bagaimana pembunuhan salib itu? Perang salib, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, keserakahan. Bagaimana direktur Pertamina kemarin, Rafa Siahan, ya, dengan keserakahannya, sudahlah gaji besar, apa di otaknya itu? Menghancurkan rakyat dengan mengoplos minyak. Itu Kristen bos. Padahal gaji udah berpenghasilan besar, dia di rootnya Kristen itu bukti keserakahan. Fakta bos. Keserakahannya habis semua untuk seluruh rakyat loh, habis dipulasnya. Coba apa itu? Hancur semua kendaraan dibuat, kendaraan pun hancur dibuatnya, hancur kendaraan pun dibuatnya. Selama ini pertama untuk menghilangkan ngantri pakai Pertamax, hancur kendaraan kok makin parah. Ini apa? Kan hancur kan? Fakta bos. Jadi kalian nggak bisa pungkirin apa yang terjadi selama ini. Fakta ada yang di Bible kalian. Karena apa? Memang dasarnya kalian sudah dinyatakan kalian adalah keturunan iblis. Dari tadi kan udah di awal. Kalau kalian sudah dikatakan kalian keturunan iblis, benar, fakta. Menurut kitab kalian keturunan iblis. Hanya saja nggak mungkin kalian mengakui diri kalian iblis. Tapi Bible kalian yang menyatakan kalian keturunan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu bos. Fakta di lapangan. Makanya gak usah tanya internal Kristen. Aduh, bullshit itu dalam keluarga Kristen. Coba kalian renungkan yang Kristen. Jangan kalian mikirkan kebencian ya. Aku minta sama kalian Kristen ya, Islam kami tidak ada unsur kebencian terhadap kalian. Gak ada. Buang itu. Kerasnya kami terhadap kalian, kerasnya Bang Juma, kerasnya apologet lain terhadap kalian belum seberapa dibanding kerasnya, pedihnya, kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Catat itu. Ya, belum seberapa bos. Bang, itu katanya mengasihi kami atau tidak benci, tapi kenapa orang Kristen beribadah, ibadahnya sering dihentikan, tempat ibadah. Fitnah lagi kau. Izin fitnah lagi kau. Sulit ketika ibadah. Ini ada rumah dijadikan tempat ibadah, rumahnya ini dibongkar, orangnya kalau tidak memenuhi izin, wajar dibongkar bos. Ini negara, harus ada aturan, jangan suka-suka hati. Lagian coba ditanya di bandara-bandara ada musola. Oke, baik. Enggak, jangan gini bos. Kau inilah tukang fitnah. Kalian inilah tukang fitnah. Kau nggak pernah tahu. Dengar Joran, diam dulu. Kau nggak pernah tahu ketika ada juga masjid dibongkar karena tidak memenuhi izin. Tahu nggak kau? Tahu nggak kau kira-kira? Ada juga masjid dibongkar ketika izinnya tidak terpenuhi. Apa pernah kau bahas itu? Pernah kau bahas? Tapi kami nggak seheboh kayak kalian. Kami. Kalau kalian satu aja juga heboh, satu kampung semua heboh.
Kami juga masjid ada dibongkar karena tidak memenuhi izin. Semuanya tidak memenuhi izin. Bongkar, ngarang aja kau. Kau usah kesana kau. Sekarang aku tanya sama kau. Kalau masalah kira-kira perlu izin. Sekarang begini. Sekarang gereja itu gini. Gereja itu apakah datangnya dari Yesus atau bukan? Dari Tuhanmu atau bukan? Tanya lu. Kutanya lu. Sudah. Di dalam, kutanya, kau jawab lu. Iya, bertanya atau mau bertanya kemudian langsung jawab. Sekarang kutanya, apakah gereja itu perintah dari Yesus? Iyalah perintahnya. Mana tertulis? Di mana tertulis? Jemaat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ini Bang, tentang kata gereja ini ya. Memang kalau mau dicari secara apa di dalam Alkitab itu kan terjemahan Bang. Tapi inti di situ adalah orang percaya. Orang percaya itu merujuk kepada gereja individu pribadi seseorang. Karena mereka ini sudah katakanlah berkembang menjadi banyak, sehingga mereka dijadikan sebagai satu perkumpulan dan istilah itu masih dipertahankan gitu Bang. Di mana tertulis Yesus memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Nah, Matius 16 ayat 16 atau Matius 16 itu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke, baik. Petrus yang adalah Mesias itu Tuhan katakan. Oke, dengar ya. Gara-gara kalian mengatakan di atas batu karang, capek aku kena maki tukang akuarium. Kau catat ya, habis aku dimaki-maki tukang akuarium. Pergi aku ke tukang akuarium, penjual akuarium ke kota-kota. Aku tanya, Pak, di sini ada gereja. Gereja apa katanya? Gereja. Bapak ada jual batu karang kan? Ada batu karang ini. Enggak, kata Kristen ini batu karang adalah gereja. Kau udah gila kau ya katanya. Loh, enggak, karena Kristen mengatakan batu karang itu adalah gereja. Pergi aku ke tukang akuarium, aku cari batu karang ada di sini. Aku lempar batu karang pula, kau nyari gereja kau di sini katanya. Gara-gara kalian mengatakan batu karang itu adalah gereja. Capek aku ke tukang akuarium toko. Jangan ngarang-ngarang kau. Batu karang. Matius 6 nomor 5 ya. Matius 6 nomor 5, Yesus sendiri yang mengatakan, ya, janganlah kau seperti orang munafik berdiri sambil berdoa di dalam rumah-rumah ibadah. Sekarang ku tanya samamu, ibadahmu di gereja berdiri sambil berdoa enggak? Berdiri sambil berdoa enggak? Iya ada berdoa. Oke, baik. Oke, nah jelas ya, berdiri sambil berdoa. Sedangkan tunggu, stop. Sedangkan Yesus di situ mengatakan orang-orang yang berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah dikatakan orang-orang munafik. Dan di ayat selanjutnya, tetapi kau berdoalah di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Mana perintah gerejanya? Oh, benar. Nah, di situ Bang. Apa lagi? Itu di dalam doa pribadi dengan doa bersama beda. Ada ibadah bersama. Apa doa bersama dengan beribadah? Kau disuruh di kamar, bos. Ntar dulu lah. Ini kan saya menjawab lah. Jadi di situ ada doa pribadi, ada doa bersama. Begitu. Jadi kalau doa bersama ya wajar kalau di dalam gereja. Tapi kalau doa pribadi supaya tidak diintip ya tutuplah pintu. Jangan diketahui orang bahwa engkau tidak boleh pamer-pamer gitu. Aku nggak mengatakan pamer. Kau pengikut Yesus nggak sih? Pengikut lah. Kau pengikut Yesus. Matius 6 nomor 5 itu Yesus yang mengatakan tulisan merah. Kau paham nggak perkataan Yesus nih? Betul itu tulisan. Ya udah, ketika kau berdoa di dalam rumah ibadah, di dalam gereja, kau dikatakan orang munafik. Bang, itu kalau misalnya ada doa yang katakanlah itu pamer-pamer gitu. Udah, kita buka data, kita buka Natali, kita buka data, kita pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak bukan larang. Ya udah benar kan? Berarti benar kan? Iya benar. Ya udah. Sekarang
Oke, sekarang mana perintahnya Yesus untuk menyuruh kalian beribadah dalam gereja? Mana perintahnya? Disuruh kalian memuji dan beribadah di dalam rumah ibadah. Mana? Kalian lakukanlah ibadah di dalam rumah ibadah. Nggak usah gereja lah, rumah ibadah. Sebutkan mana datanya? Diperintahkan kalian untuk melaksanakan di dalam rumah ibadah. Mana datanya? Nggak usah gereja. Ya, Diperintahkan kalian. Mana? Kalau Bapak mengatakan itu perkataan Yesus itu memang tidak ada, tetapi kan di situ para rasul mengajarkan dalam pertemuan-pertemuan. Sebab para rasul, sebentar dulu, para rasul ketika dia menjanjikan, ketika mereka menantikan janji Tuhan ketuangan Roh Kudus, itu mereka berkumpul di satu tempat di kamar loteng Yerusalem dalam kisah 2. Baik. Dikatakan tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka ini beribadah di satu tempat. Menantikan janji Bapak itu sendiri. Oke, Pak Jordan. Jadi begini ya. Artinya di dalam rumah ibadah Kristen itu gereja, tidak ada datangnya aturan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di dalam situ terjadi kemaksiatan, joget-joget, lompat-lompat, tidak ada konsep ritual menyembah. Ya, di dalam rumah ibadah kalian tidak ada ritual menyembah. Kemaksiatan, joget-joget, lompat-lompat, itu cara-cara iblis. Pertanyaannya, ketika kemaksiatan itu, tunggu dulu, sabar. Ketika kemaksiatan terjadi di situ, Allah bisa saja murka, Tuhan murka. Ketika Allah murka, apa yang diberikan Allah? Bencana. Siapa korbannya? Kami juga, bos. Kami juga, bos, korban. Paham kau? Ya. Ketika, makanya sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Seluruhnya. Saya pribadi, teman-teman ya. Saya pribadi merenung. Semua umat Islam. Tolong semua umat Islam. Merenung. Kenapa? Ya, ini sebenarnya bukan masalah apa. Tapi saya merenung lah istiqoroh. Kenapa sih setiap akhir tahun itu Allah selalu memberikan bencana? Perhatikan baik-baik. Kenapa setiap akhir tahun Allah selalu memberikan bencana? Benar nggak apa yang saya sampaikan ini? Kira-kira saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Kenapa? Saat itu mereka merayakan hari kelahiran Tuhan. Kira-kira terhina nggak Tuhan yang sebenar-benarnya itu? Seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan. Sekarang di luar negeri sudah tidak ada lagi merayakan hari kelahiran Tuhan 25 Desember. Tapi Indonesia, tunggu dulu Jordan, diam dulu sebentar. Ini untuk merenungkan, untuk direnungkan. Kenapa Allah itu, Tuhan itu menciptakan bencana selalu di akhir tahun? Tsunami di akhir tahun, kemarin banjir di akhir tahun, semua di akhir tahun. Kira-kira merendahkan dan menghinakan Tuhan nggak? Membuat Tuhan murka nggak ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan yang sebenar-benarnya? Hah? Kira-kira seperti itu nggak? Makanya saya pribadi melihatnya seperti itu. Siapa? Ketika itu terjadi, siapa korban? Siapa korban? Hei Kristen, siapa korban? Sekarang kalian tunjukkan di mana datanya tanggal 25 Desember itu ditentukan hari kelahiran Yesus. Tunjukkan datanya. Kalau nggak ada berarti kan karangan. Karangan, bos. Jangan karangan-karangan kalian lakukan di sini menyebabkan kami korban. Coba pikirkan itu. Bencana terakhir menyebabkan murkanya Tuhan. Apakah banjir itu? Apakah ketika Tuhan memberikan bencana banjir, korbannya hanya Kristen aja? Enggak, bos. Kami juga Islam kena. Coba pikirkan, mana data 25 Desember itu? Mana data 25 Desember itu? Kadang saya berpikir gini, kenapa setiap akhir tahun? Coba. Menghinakan Tuhan loh, hari kelahiran Tuhan yang sebenar-benarnya. Merendahkan Tuhan, membuat Tuhan murka. Mereka merayakan bersenang-senang hari kelahiran Tuhan. Coba, ini menurut saya teman-teman ya, ini menurut saya ya. Mungkin silahkan sendiri. Waalaikumsalam. Mungkin buat teman-teman yang Islam lain ya, mungkin silahkan punya pendapat sendiri. Ini menurut saya. Ketika saya istiqomah, coba perhatikan, bermuasabah, selalu bermuasabah. Halo, selamat malam. Ya, sudah lama malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Lanjut. Ya, shalom. Assalamualaikum. Jadi saya. Jangan dulu motong. Baru bisa punya bang. Ini Pak Blender lagi khotbah. Jangan diganggu bang.
Pak Jordan ini Kristen kan ya? Jangan diganggu dulu blendernya sementara khotbah. Nanti Oh, ya, oke. persembahan khususnya nggak dapat gitu kalau dipotong. Siap. Ya gitu. Pak Jordan, saya hanya menyampaikan untuk merenungkan. Jadi kita sebagai umat Islam hanya bisa berdoa kepada Allah, hanya bisa berdoa, dan sama-sama kita menyadari pentingnya, saudara-saudaraku ya. Coba kita tidak ada, saya pribadi ya, kalau kita menyadari seperti ini ya, kita hanya berdoa kepada Allah. Setiap akhir tahun itu kita meminta kepada Allah, dan kita menyadarin, itu dulu yang penting. Ketika kita menyadarin, apakah karena itu kita selalu meminta kepada Allah agar jangan Allah memberikan musibah kepada kita, itu aja. Ini menurut saya. Ya, ini menurut saya. Ketika kita menyadarin sebabnya itu, kita meminta kepada Allah. Ya Allah, jangan timbulkan, bagaimana kemarin di sini kena banjir. Setiap akhir tahun, bagaimana ke banjir korban? Bagaimana dengan tsunami? Yang penting perlu kesadaran kita dulu, itu sih menurut saya. Itu kesadaran kita hanya meminta kepada Allah, tidak ada unsur yang lain-lain. Dan kami sebagai umat Islam, coba Jordan, kau tunjukkan datanya di mana ada tertulis dan menyatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus. Mana datanya? Buktikan. Kalau tidak bisa kalian menunjukkan datanya, berarti kalian merayakan apa itu? Merayakan apa, bos? Merayakan yang karang-karangan gitu. Wajar, kalau karang-karangan wajar terjadi musibah bencana, bos. Buktikan. Pak, Udah. Saya bisa menjawab, Pak, atau bertanya juga. Saya sebenarnya pengen menjawab pertanyaan sebelumnya, dan saya pengen bertanya juga, Pak. Ditujukan kepada siapa? Karena kan saya Kristen, saya mau membela agama saya, dan saya mau bertanya ke saudara saya yang Islam. Silakan. Tadi pada konteksnya ya. Bisakah Anda tunjukkan pertama, Yesus adakah mengajarkan ibadah ke gereja? Kedua, adakah datanya menyatakan 25 Desember itu ada kelahiran Yesus? Datanya ya, saya pernah pelajari juga yang soal 25 Desember itu. Sebenarnya ada, tapi sebenarnya gini, Pak. Dia itu ceritanya panjang banget. Itu nggak ada tanggal tertulis di dalam Alkitab, tapi sebenarnya kalau dipelajari sebenarnya ada. Cuman saya nggak hafal, saya nggak bisa jelasin yang 25 Desember. Cuman saya tahu ada. Cuman yang saya bisa jawab itu Pak, yang soal gereja itu, Pak. Terus saya ada pertanyaan lain. Jadi yang soal gereja tadi Pak Blender host bilang, ada nggak sih Yesus mengatakan kita itu berkumpul di gereja. Jadi salah satu ayat yaitu Matius 18 ayat 20. Ini isinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Yesus yang ngomong. Jadi kalau ada orang yang berkumpul dan berdoa atau menyembah Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi berdasarkan ayat ini, kita umat Kristen tuh ke gereja, dan gereja itu sebenarnya bukan tempat, tapi gereja itu jemaat. Gereja itu bukan tempat aja. Jadi kita biar mau berkumpul beribadah rame-rame di rumah pun itu namanya tetap gereja. Baik, gak usah bicara Anda berkumpul. Apakah ketika saya berkumpul di lapangan sudah pasti berkumpul rumah ibadah? Saya bicara rumah ibadah aja dulu. Rumah ibadah aja. Adakah Yesus memerintahkan untuk berkumpul di dalam rumah ibadah? Rumah ibadah, bos. Gak usah gereja, rumah ibadah aja. Ya, rumah ibadah itu kan karena tadi yang saya bilang, yang ayat yang tadi, yang apa sih, Matius 5 ya? Matius 5 Matius 6 nomor 5. Nah, Matius 6 nomor 5 bilang, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, sebenarnya ayat kelima ini, Yesus mengatakan demikian karena Yesus menyinggung bukan umat Kristen, bukan umat Yahudi, tapi Yesus menyinggung pada saat itu agama Yahudi ada namanya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah petinggi-petinggi agama tersebut.
Nah, petinggi-petinggi agama ini, mereka itu dikatakan seperti orang munafik karena mereka tuh berdoa keras-keras supaya orang-orang dengar, dan kalau di rumah ibadat tuh orang-orang duduk, tapi mereka itu berdoa tuh berdiri supaya orang tuh lihat mereka, oh betapa sucinya orang-orang Farisi ini. Jadi sebenarnya Yesus ini menyinggung atau mengatai orang munafik ini adalah orang yang berdoanya itu didengar semua orang. Contoh misal pakai toa gitu, itu Pak, gitu maksud saya. Oke, baik. Doa pakai toa, doa yang sampai di jalan raya. Nah, Oke, baik. Orang munafik. Baik. Doa di dalam Baik. ruangan. Gitu. Oke, baik. Anda menyinggung-nyinggung toa ya, udah tahu aku marah kemana. Baik, sebentar, nggak ada masalah. Seperti Anda itu. menyinggung toa. Tunggu, sabar. Ku cekek kau nih. Karena kan gini, aku hanya meminta dalilnya ya, dalilnya di mana Yesus memerintahkan rumah ibadah. Justru tunggu dulu, sabar. Oh, iya. Karena Anda udah menyinggung toa, sabar ya. Oke. Nah, ketika di masjid kami juga tidak pernah melarang kalian untuk pakai toa. Enggak. Sekarang buat teman-teman ya, tunggu dulu. Kau nggak usah bingung toa. Gini, karena kau di situ nggak ada urusan ke toa, nggak ada urusan ke masjid, ya. Anda sudah memfitnah, tapi nggak apa-apa. Aku ikutin seleramu. Saya tidak Nggak apa-apa. fitnah loh, Pak. Ya, Saya tidak iya, memfitnah. nggak ada. Karena Bukan. di sini ayat saya yang bilang saya nggak ada memfitnah ini. Sabar, Iya, saya karena belum selesai tadi ayatnya. nggak ada toa, masalah toa nggak ada di situ, bos. Nggak ada. Kau udah menyinggung Sabar, masjid. Pak, di ayat yang kelima ini, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ya oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lihat orang, Nggak apa-apa. aku berkata kepadamu, mereka sudah Ya. mendapat upahnya. Baik, nggak apa-apa, aku ikutin. Udah. Jadi kami juga nggak pernah melarang kalian untuk pakai toa. Masjid pakai toa ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu indah. Sekarang kami nggak melarang kalian pakai toa, silakan pakai toa. Yeskiel 23 nomor 21, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Silakan kau pakai toa, bos. Pakai toa silakan. Silakan pakai toa, bos. Pertama ya Pak, Alkitab itu ada banyak syair, ada banyak puisi, Ya, iya. ada banyak cerita, Pak. Bacakan itu. Ada banyak cerita dan itu Alkitab itu bukan hanya buku mengajarkan tentang agama, tapi tentang sejarah bacakan. juga, Pak. Jadi Kau bacakan itu. Jadi jangan kau nyinggung pakai toa, bos. Ya. Kalau pertama, oke, saya jawab dulu ya. Statement Bapak pertama bilang nggak ada yang larang soal pakai toa. Buktinya aja ya Pak, kita banyak kasus ini udah nggak bukan suatu rahasia ya. Banyak kasus di Indonesia tuh yang umat Kristen aja bahkan cuman berdoa dalam kamar pun diusir, sampai diusir bilang apa ini nggak boleh berdoa dalam ruangan, apalagi kita pakai toa Pak. Jadi emang Bapak ini pernah larang, emang nggak ada yang pernah umat Islam. Bagaimana menipu kau, longor? Di dalam kamar, diam dulu Bangki, diam kau Bangki. Cemana pula orang mau masuk ke dalam kamarmu? Maling itu namanya, gila kau ya? Baik, masuk mengusir dalam kamar. Ketika kau berdoa dalam kamarmu, aku masuk. Mana buktinya? Masuk pula ke kamar untuk mengusir. Gila kau nih. Ketika kau berdoa di dalam kamar kau, orang lain masuk ke kamarmu gitu, terus mengusir. Gila kau ya? Sakit, menipu aja kerja kau. Kalau kau sudah berdoa di dalam kamarmu, terus kami masuk ke dalam gitu, masuk kamar, jangan berdoa sini gitu. Gila kau nih ya, menipu aja kerja kau. Di kamar atau ngamsal di kamar itu Bang Blender diusir warga. Iya. Nah, bisa jadi kau mengamsal di kamar, bos, bukan berdoa. Mengamsal di kamar dengan orang lain. Sabar. Oke. Saya akan tunjukkan data dan beritanya. Bapak cari sendiri. Ini semua viewers 2,4 ribu viewers ini bisa silakan cari. Sabar ya, saya carikan dulu di Google beritanya, ntar lihat sendiri aja. Sabar. Ku kejar kau itu ya, kau cari datanya itu. Ku kejar kau. Gila-gila aja dia ya Bang Blender ya. Ibadah di kamar diusir apa? Ibadah apa? Mengamsal apa gimana?
Masa Ngangsal dia kali itu. ibadah? Ngarang aja. Kita ngusir. Kau mau masuk ke halaman rumah kau saja udah kena maki maling, teriak maling. Orang lain mengusir kau kamar kau, ngarang aja. Banyak kok Pak kasusnya Pak, tenang aja Pak. Mana tunjukkan. Kasus yang masuk kamar diusir itu ya. Nah, iya. Iya. Usir itu. Orang ibadah di kamar diusir ibadah. Ibadah au. Ih, sampai diusir. Ngeri banget. Ibadahnya ngapain itu? Lama banget dia ya. Datanya nggak- Kalau Amsal barulah diusir. Apa kau nih, siapa ini? Iya betul, kalau Amsal diusir lah. Iyalah. Ini pula kau ibadah pula di kamar kau sendiri pula diusir. Siapa pula ya? Maling lah, gila. Dari hukumnya udah salah, ngarang aja. Nipu aja kerja kau. Udah panik kau kan? Panik kau gara-gara aku bacakan dari Amsal tuh. Panik kau, berserak kau. Enggak panik kok, saya lagi cari. Iya, carilah itu. Cari kau lah itu sampai dapat. Ku kejar kau nih, sampai dapat kau cari. Yang menipu ya kerja Ini kau. Pak, namanya viral ibadah Rosario mahasiswa Katolik dibubarkan warga. Apa yang di kamar? Itu dia lagi di salah satu rumah di kawasan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu 5 Mei sekitar pukul 7.30 WIB. Jadi kejadiannya 5 Mei. Jadi yang mau dibahas ini ibadah di mana? Di rumah atau di kamar? Di dalam rumah, di dalam rumah ya di dalam kamar. Oh, kamar di rumah. dalam rumah. Pendirian rumah Iya. ibadah aja itu udah ada aturannya loh di SKB 2 Menteri. Masa gitu aja nggak paham sih? Sabar. Semua harus ada izinnya secara kekuatan hukum. Jangan longor-longor juga lah. Aduh, Kenapa? Apa? gua nggak Sorry. paham. Enggak kedengeran. Semua tuh Biasanya ada tadi kekuatan hukumnya. Jangankan rumah orang ya, rumah ibadah itu aja harus ada izinnya. Kamu apa sih pakai lagu-lagu gini? Itu apa itu? Bising kali kau nih. Panik dia pakai ini lagu apa? segala. Google saya tiba-tiba muncul iklan dari ini nih, iklan ini loh. Bisa santai-santai nggak? Apa sih ini orang? Macam setan giliran ku tengok, macam setan serius. Setan yang mana? Kau setan. Kepala bapak kau tuh setan. Tapi gini loh Pak, Kau lah setan. Indonesia, Bapak tinggal di Indonesia, masa Bapak Tahu, nggak pernah dengar setan. kasus Islam membubarkan ibadah orang Kristen? Masa Bapak nggak pernah dengar? Perasaan banyak deh Pak. Ini salah Membubarkan. satu doang. Oh, masa kamu nggak tahu sih? Di negara mayoritas Islam saja, itu ya penolakan untuk pendirian masjid juga ada kok. Masa kamu nggak paham sih? Tapi ya, Mayoritas Islam itu nggak pernah nyalahin kalian gitu loh. Karena apa? Mayoritas Islam itu Islam. sadar diri. Begitu ada Giliran larangan, kita tanya boleh nggak? begitu ada penolakan, Jangan ya kita bilang harus aja, sadar enggak. diri. Ini kenapa sih kok bisa ditolak izinnya? Kenapa? Ya benahin lah dalam internalnya sendiri. Apa yang dilakukan? Syaratnya apa? Ya dipenuhi. Syarat untuk mendirikan ibadah, pendirian ibadah rumah tangga, pendirian ibadah di dalam rumah, ya kan? Rumah-rumah ibadah itu semua agama ada aturannya, SKB 2 Menteri. Nggak cuma untuk Islam, nggak cuma untuk Kristen, semua agama, Baik. semua kekuatan hukum harus ada. Bu Hijrah Khadijah tahu Abu Janda nggak? Oh, Abu Janda, Abu Gosok, saya tahu semua. Kenapa? Abu Janda, Nggak ada urusan sama Abu Janda. Ya, Saya nggak ada urusan sama Abu Janda. Ya, Dia dia ngutang kan sama Islam saya aja juga. nggak ada kok. Aja Dia kita kan nggak mau Islam, urusan dia sama kan dia. Islam, jadi ini bukan Saya saya nggak yang urusan sama dia. Kalau kamu Intinya, mengurusi di sini masalah ibadah, maksud ada saya, yang, ada yang Ibu- izin atau Ibu, tidak, kamu juga maksud jangan saya, iba-ibu aja. sabar, Kamu nggak usah iba-ibu maksud aja. saya- Kamu tuh SKB 2 Menteri. Saya rasa Sabar kekuatan dulu, yang sabar dulu, tertulis di saya dalam belum SKB selesai 2 ngomong. Menteri itu lebih tinggi daripada Belum selesai. Abu Janda yang kamu bilang. Jadi Gini, enggak, semua enggak, bacotnya pertanyaan. Abu Janda itu nggak ada kekuatan hukum sama sekali dengan yang tertulis di dalam SKB 2 Menteri, paham? Baik, Paham lah, baik, masa baik, gitu aja nggak paham? Baik, begini, Tapi kayaknya nggak begini. paham. Baik. Ya udah langsung aja. saya Mana nggak data paham, yang di saya kamar nggak paham, tadi? Makanya gini. Tadi Bang Blender Sabar. minta data, mana yang Sabar, ada di sabar, kamar sabar, itu sabar, ngapain? sabar. Ibadah Ini kamar terus maksud saya, diusir itu mana? itu yang Mana tadi saya bilang datanya? detik situsnya namanya Detik Bali. Terus judulnya viral. Yang ianya, woi, Nick, yang ianya itu kau jinahi mama kau di kamar makanya diusir, kau pun nggak aja. Makanya jangan kayak gitulah.
Oke, ya nggak apa-apa. Ngomong kotor aja, ngomong jorok nggak apa-apa. Ya nggak ada ngomong kotor, Ngomong udah fitnah. jorok. Bentar ya. Soalnya umat mencerminkan agama, jadi ini tanggung jawab saya juga. bentar. Saya nggak mau ngomong jorok. Bang Blender izin ya, saya mau membacakan sesuatu ini nggak jorok. Ya, Ini ya, Bible lanjut. banget ini. Bentar, bahasanya. 1 menit aja. Bible Bentar, banget. Bible saya banget nanti, ini. ya, Ini saya- yang masalah di kamar tadi ya. Sabar. Masalah di kamar tadi ya. Pertanyaan Ini katanya saya. Bible banget ini. Diam dulu Bos, lah. aku izin dulu ya, izin mau makan ya. Shalom semuanya, Pak assalamualaikum. Jordan. Tuhan Yesus memberkati ya. Lanjut. Ya Pak Jordan, turun aja, nggak kuat nanti Pak Jordan dengernya ya. Turun aja nggak apa-apa. Nah ini yang katanya bahasanya itu ya, ini bahasanya Kristen banget ini di dalam Bible nih, Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Sabar, ini Suamiku tidak di rumah. Ia Tadi sedang dalam pertanyaan. perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Belum selesai ya. Ini masih Sabar. ada Kristen banget Oke, bahasanya. silakan. Kristen banget bahasanya. Sebentar ya. Yehezkiel 16:6 ini ya. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Izin kamar mandi. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di Nggak ladang. apa-apa. Nanti kan surganya juga pesta seks, nggak apa-apa. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan Pasti Bu Hijrah sama Pak Blender ini pengen cepat masuk surga ya. Oh ini kamu gak usah bingung, sebentar Bang Blender, saya selesaikan dulu. Iya. Saya tidak mau Iya. menafsirkan. Dan ini kita lihat dulu ya. Ini tadi sosok siapa sih yang dibilang yang dadanya montok dan ada yang tumbuh, ini rambutnya tumbuh. Oh ternyata kita lihat satu perikop ya. Konteks ya judulnya ini apa? Ini perikopnya Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Istrinya Tuhan ternyata. Istrinya Tuhan. Kristen. Aduh, Mak Tuhan. Ngeri kali. Ternyata istrinya Tuhan, dia pun bisa juga milih yang dadanya montok. Lanjut Bang Blender, bahasanya Kristen sekali ya. Dadanya sudah montok, rambutnya sudah tumbuh dan dalam keadaan telanjang bugil. Lanjut Bang Blender. Memang sabar. Kalau habis Bu Hijrah ngomong terus Bang Blender ngomong, kalian berdua mau debat apa gimana nih? Kan tadi kamu kan protes bahasanya, jadi bahasanya ini Kristen banget sekarang. Saya nggak protes loh. Kamu udah mau bicara sekarang? Udah nggak kuat? Dari tadi sebenarnya saya mau bicara sih, cuman kan mau. Udah nggak kuat ya Bang Blender. Kita izinkan dulu boleh ya Bang Blender ya? Begini. Jadi di situ itu sebenarnya syair puisi umpamaan tentang Yerusalem itu adalah bangsa, kota, tempat umat-umat pilihan Allah. Jadi diibaratkan seperti Allah memungut Yerusalem menjadi istri. Saya nggak nanya artinya, nggak usah menafsirkan. Kalau gitu, saya nggak usah. Saya cukup nggak membaca butuh aja tafsir, ini bahasanya Kristen banget, nggak usah dirubah-rubah. Ini bahasa Kristen Ini banget, pertanyaan nggak saya perlu dirubah-rubah ya. soal Bu Hijrah Khadijah ya. Bu Hijrah Khadijah kan tadi ngomong bilang saya nggak urus abu janda dan lain-lain. Tapi kan pertanyaannya Iya Bang dong, ngapain saya Blender ngurusin dia? bilang, Dia punya Bang hutang Blender sama bilang aku aja minta enggak. datanya kan, minta datanya. Sedangkan kalau nonton Abu Janda sendiri, dia sebagai orang Islam juga kan, bukan saya. Nggak perlu lihat. Sabar dulu. Enggak usah. Kita di sini berdasarkan data, bukan berdasarkan bacot, Anda ngomong gosip-gosip minta data. tetangga. Terus gitu, bukan. Anda hidup di Indonesia di mana data gitu loh, data. mayoritas Islam gitu kan ya. Jadi maksud saya gini, Anda minta data. Kalau Anda nonton Abu Janda, Anda Saya nggak mau nonton dia, nggak kualitas. Saya nggak mau nonton dia, nggak kualitas. Berarti Anda menutup telinga dan menutup. Kok bilang kalau saya nonton ngapain? Mata dong. Nggak kualitas, Berarti Anda Babang. menutup Dia mata nggak dan kualitas. telinga dong. Dia nggak kualitas. Saya harus memfilter dong. Apa Ya. yang harus masuk telinga saya? Rugi dong. Telinga saya harus